Perkenalkan, nama saya Zaka Ibrahim Izandra. Saya sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 nomor urut 1. Adapun visi misi saya yaitu visi saya menjadikan OSIS SMAN 54 Jakarta sebagai suatu organisasi yang fleksibel dan bersinergi dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk memajukan SMAN 54 Jakarta dan sebagai wadah untuk menampung bakat dan minat. Adapun misi saya yaitu 1. Mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis antar warga SMAN 54 Jakarta, terutama kesiswaan, guru, OSIS dan MPK, serta ekstrakurikuler. Yang kedua, menjalankan program kerja yang efektif dengan inovatif dan kolaboratif sehingga terciptanya program kerja yang optimal. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja OSIS dengan sinergi dan kerjasama yang selaras dan berkesinambungan serta transparan dalam menjalankan program kerja agar terciptanya OSIS SMAN 54 Jakarta yang kredibel dapat dipercaya. Untuk motivasi saya menjadi Ketua Umum OSIS yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berorganisasi dan juga kemampuan saya dalam public speaking dan juga dalam memimpin suatu organisasi. Dan juga saya ingin meningkatkan pengalaman-pengalaman saya dalam pengorganisasian di sekolah ini. Dan juga saya juga mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman dan juga dari orang tua saya untuk menjadi Ketua Umum OSIS. Untuk harapan saya terhadap OSIS dan MPK untuk ke depan, saya berharap OSIS dan MPK untuk ke depan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja OSIS dari tahun sebelumnya agar dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat membuat kerjasama dan sinergi yang lebih baik lagi sebelumnya sehingga terciptanya OSIS dan MPK SMAN 54 Jakarta yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Perkenalkan, saya Sakila Naila sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 nomor urut 2. Dengan visi saya yaitu meningkatkan SMA 54 Jakarta sebagai organisasi yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta meningkatkan peran OSIS SMA 54 Jakarta sebagai wadah pengembangan potensi siswa-siswi SMA 54 Jakarta. Untuk mendukung visi tadi, saya mempunyai 3 misi. Yang pertama yaitu mendukung semua pelaksanaan program kerja dan berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan seluruh anggota OSIS. Yang kedua yaitu meningkatkan karakter pengurus OSIS yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik antara anggota OSIS, MPK, maupun ekstrakurikuler SMA 54 Jakarta melalui komunikasi yang aktif, efektif, dan transparan. Untuk motivasi saya sendiri mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini adalah setelah saya mengikuti berbagai program kerja pelatihan yang diadakan oleh OSIS, saya yakin bahwa potensi yang saya miliki ini masih bisa dikembangkan lagi, yaitu dengan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini. Selain itu juga saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini diharapkan saya dapat meningkatkan soft skill saya dalam hal kepemimpinan dan semacamnya seperti itu. Untuk harapan saya sendiri terhadap kepengurusan OSIS MPK untuk kedepannya pastinya dapat menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal komunikasi, kerjasama, dan semacamnya. Nama saya Gregorius Dan Prasetyo, saya dari kelas 11G mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2003-2024 nomor urut 3. Dengan visi saya mewujudkan OSIS yang bertanggung jawab dan mengembangkan dan meningkatkan OSIS SMA 54 Jakarta dengan mengedepankan nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Dengan visi saya yang pertama yaitu melakukan evaluasi secara rutin, adil dan terbuka terhadap kinerja OSIS SMA 54 Jakarta dengan mendepankan nilai musyawarah dan mufakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas program kerja OSIS SMA 54 Jakarta sebagai wadah siswa yang kooperatif dan amanah untuk terciptanya OSIS SMA 54 Jakarta yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung seluruh rangkaian kegiatan program kerja dengan terlibat aktif untuk membangun ekstrakurikuler dan juga OSIS SMA 54 Jakarta yang kreatif, inovatif, dan cemerlang. Motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS itu adanya dorongan dari diri saya sendiri yang pertama, khususnya ketika karena saya sudah terlibat dalam kepengurusan di SMA 54 Jakarta, jadi saya mendapatkan banyak pembelajaran dan banyak pengalaman tentang organisasi yang ada di SMA 54 Jakarta. Oleh karena itu, kemudian mengembangkan minat saya dan mendorong diri saya juga untuk mengembangluaskan kemampuan berorganisasi itu mencakup organisasi yang lebih luas yaitu OSIS SMA 54 Jakarta. Dan harapan saya ke depannya semoga baik seluruh anggota OSIS dengan MPK juga dengan Bapak Ibu Guru dapat bekerja sama, dapat bersinergi membangun SMA 54 Jakarta menjadi SMA yang lebih baik bagi murid-muridnya dalam mengembangkan bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, nama saya Pascal Itakinanti sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 1.
saya memiliki visi dan juga misi. Adapun visi saya yaitu meningkatkan peran MPK SMA 54 Jakarta sebagai wadah mitra kerja semakin terpercaya melalui pengawasan yang kuat, progresif, dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Adapun misi yang membawahi visi saya. Yang pertama, menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dengan anggota OSIS, ekstrakurikuler, maupun dengan warga sekolah sehingga tercipta kerjasama yang baik. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan terhadap seluruh kinerja OSIS maupun ekstrakurikuler dengan mengedepankan profesionalitas. Yang ketiga, memaksimalkan peran dan fungsi MPK sebagai evaluator, aspirator, dan juga korektor yang membangun kualitas organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta. Motivasi saya tentu saja, saya ingin mempelajari banyak hal baru di MPK kali ini, apalagi terkhususnya calon ketua umum MPK sendiri. Dan juga dukungan dari teman-teman serta orang tua sangat memotivasi saya untuk melanjutkan hal ini. Harapan saya untuk OSIS MPK depannya semoga dapat bekerja sama lebih baik lagi tanpa ada perselisihan ataupun salah paham yang berarti sehingga kita semua juga bisa bekerja bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Alexander Costa sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 2. Visi dan misi saya adalah menjadikan MPK SMA 54 Jakarta sebagai wadah yang mampu mengawasi seluruh kinerja OSIS serta ekstrakurikuler secara kritis, efektif, dan komunikatif dengan menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan tanggung jawab. Misi saya yang pertama, mengoptimalkan kinerja MPK dengan selalu menerapkan asas kejujuran dan keadilan, serta dengan menampung segala bentuk aspirasi warga SMA 54 Jakarta. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kinerja OSIS serta ekstrakurikuler secara cermat dan objektif. Yang ketiga, menjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara MPK, OSIS, dan ekstrakurikuler agar tercipta kerjasama yang efektif serta efisien. Motivasi saya adalah ingin menambah pengalaman di dalam bidang pengawasan dan menilai suatu program kerja OSIS dan ekstrakurikuler dan juga dukungan dari kedua orang tua saya. Harapan dari saya untuk OSIS dan MPK ke depannya, OSIS dan MPK dapat menjadi lebih baik lagi, kinerja OSIS dan MPK dapat menjadi lebih baik lagi, OSIS dan MPK sendiri jadi lebih satu lagi, lebih solid lagi, dan dapat saling mengerti satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mayada sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 3. Dengan visi misi saya yaitu, visi saya mampu mengoptimalkan kinerja MPK sebagai wadah yang mengutamakan aspirasi siswa dan pengawasan terhadap program kerja OSIS dan ekstrakurikuler, serta mendukung sistem transparansi informasi dalam ranah keorganisasian dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dengan misi saya yaitu, yang pertama, memastikan bahwa program kerja OSIS dan ekstrakurikuler berjalan sesuai rencana sehingga kegiatan tersebut bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk menyampaikan aspirasinya guna mendukung kemajuan performa SMA 54 Jakarta. Yang ketiga, merealisasikan program yang ada dan dapat memberikan inovasi demi meningkatnya produktivitas siswa dengan tetap berpegang teguh pada prinsip akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk motivasi dari diri saya sendiri yaitu, kepemimpinan itu bukanlah suatu hal yang tentang menyuruh, namun kepemimpinan adalah suatu hal yang tentang merangkul. Harapan saya untuk OSIS dan MPK ke depannya, tentu saja semoga OSIS dan MPK ke depannya itu menjadi lebih baik lagi, dapat merangkul satu sama lain, kemudian dapat berkolaborasi dan menciptakan suatu kerjasama yang bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelia Syakira Widianto, selaku Ketua Umum MPK periode 2022-2023. Ketika awal menjabat sebagai Ketua Umum MPK periode 2022-2023, kami, MPK periode 2022-2023, mengalami hambatan yang sangat besar, yaitu berkurangnya salah satu pengurus kami. Dan itu saya anggap sebagai batu yang sangat besar, tapi sekarang hal tersebut sudah tidak menjadi hambatan lagi bagi saya, karena saya dan juga MPK lainnya bisa terus menjalankan masa periode selama satu jabatan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Kami MPK periode 2022-2023 dapat melewati masa-masa sulit seperti itu. Dan juga tak jarang dalam organisasi itu pasti sering terlibat perdebatan ataupun pertikaian. Dan dari perdebatan itu saya pun merasa MPK itu menjadi jauh lebih baik karena mendapatkan hasil evaluasi dari perdebatan-perdebatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Sampai akhirnya tibalah kami di program kerja terakhir, yaitu laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh MPK di akhir periode masa jabatan, yaitu berupa pertanggungjawaban dari OSIS dan ekstrakurikuler. Pada saat itu saya merasa bahwa saya tidak dapat menjalani dan tidak dapat melewati sidang laporan pertanggungjawaban karena saya sendiri merangkap sebagai dua jabatan, yaitu sebagai Ketua Umum MPK untuk memimpin sidang, terus mengatur jalannya sidang, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum MPK yang membahas terkait dengan laporan pertanggungjawaban umum, yang mana masing-masing berkasnya itu totalnya itu ada 14 laporan pertanggungjawaban umum, dan masing-masingnya itu harus dicek oleh saya sendiri dan juga salah satu bantuan dari Ketua Komisi Evaluasi MPK. Sebenarnya program-program kerja MPK itu banyak, dari mulai awal itu pembuatan JAS, kemudian disusul dengan raker, lalu sidang kotak aspirasi, sidang triwulan 1, kaderisasi, sidang triwulan 2, kemudian sidang laporan pertanggungjawaban, dan serah terima jabatan. Dan alhamdulillah kami MPK periode 2022-2023 dapat menjalani ke-7 proker itu dengan cukup baik. Yang terakhir adalah program kerja serah terima jabatan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 4 September 2023 nanti. Kemudian setelah dari sidang laporan pertanggungjawaban dilanjutkan ke program kerja terakhir, yaitu serah terima jabatan. Untuk persiapan dari program kerja pemilu serta Pekan Demokrasi dan juga SPJ, untuk persiapannya dapat dibilang cukup matang walaupun dalam keadaan yang tergesa-gesa dan terburu-buru dari kami selaku penyelenggara program kerjanya. Tapi saya berharap untuk serah terima jabatan nanti dan juga program kerja pemilu yang akan dilaksanakan pada besok Jumat 1 September 2023 dapat terlaksana dengan baik dan hambatan yang sedikit. Sejatinya pada periode saya MPK beranggotakan 6 orang, dan tanpa 6 orang MPK bukanlah MPK. Saya juga tak lupa untuk berterima kasih kepada rekan-rekan OSIS, yaitu mulai dari Ketua Umum OSIS, Ketua 1 OSIS, Ketua 2 OSIS, Sekretaris 1 OSIS, Sekretaris Umum OSIS, Bendahara Umum OSIS, Humas ARD OSIS, dan juga bidang-bidang OSIS yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik selama 1 periode ini, telah mengerahkan seluruh kerja kerasnya selama 1 periode kali ini, telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta perasaan yang kalian dedikasikan untuk organisasi OSIS, dan juga telah menjalankan kebijakan MPK selama 1 periode ini dengan baik. Tak lupa juga dengan rekan-rekan ekstrakurikuler, BPH ekstrakurikuler, yaitu ada ekstrakurikuler Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik, KIPKBR, Eksbas, Pasma, PMR, KIR, Majas OR, Smagenta, Smafo, dan Teater Total. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru pihak kesiswaan yang telah membantu menyukseskan periode 2022-2023. Masukan-masukan dari mereka sangatlah membantu dalam roda organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta. Masukan dari Pak Budi selaku pembina OSIS, Pak Saryono selaku wakil bidang kesiswaan, terus Bu Evi. Kemudian juga bantuan juga dari wakil-wakil kepala sekolah, yaitu terutama Pak Asep Darmodikromo selaku wakil bidang sarana dan prasarana yang telah mendedikasikan dirinya untuk mengurus sarana prasarana dan juga perizinan terkait dengan sarana dan prasarana di SMA Negeri 54 Jakarta. Tak lupa juga dengan wakil bidang kurikulum, yaitu Ibu Yelinda, dan seluruh guru serta staf di SMA Negeri 54 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Rafri Madiawinoto selaku Ketua Umum OSIS periode 2022-2023. Kesan yang saya dapatkan selama menjadi Ketua Umum OSIS adalah pastinya saya merasa bahagia karena bisa berada di antara para pengurus OSIS Pancaka. Banyak hal yang saya rasakan selama menjabat ketika itu menjalankan proker, baik itu dari program kerja LDKS sebagai program kerja pertama kami hingga proker terakhir kami yaitu LAOS. Selain kebahagiaan yang kami dapatkan, tentu ada pelajaran berharga yang kami dapatkan, mulai dari pengalaman organisasi, pengalaman kami dalam bersosialisasi, dan cara kami untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak selain pengurus OSIS, antara lain MPK, ekstrakurikuler, kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Dan selain adanya kebahagiaan, pelajaran, tentu ada juga rasa sedih yang kami dapatkan selama menjabat sebagai pengurus OSIS. Pengalaman paling
berharga ketika menjabat sebagai pengurus OSIS adalah tentunya ketika menjalankan program kerja. Di kepengurusan OSIS 2020-2023 sendiri, ada 8 program kerja yang kami jalani. Ada LDKS, Cariti Gabungan, Dilipat, Abang None, MPLS, PAE, Laos, dan Colossal Bubble. Dari ke-8 proker itu tentu ada pengalaman tersendiri yang membuat setiap proker itu harga bagi saya. Pada program kerja LDKS selaku program kerja pertama kami, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari kepengurusan saya. Dan dari program kerja LDKS tersebut, saya mengevaluasi para pengurus OSIS untuk kemudian bisa menjadi lebih baik pada proker-proker OSIS ke depannya. Selain kami berfokus kepada internal sekolah, maka kami juga berfokus kepada eksternal dari sekolah itu sendiri. Dan untuk fokus eksternalnya sendiri, salah satunya ada dalam program kerja Cariti Gabungan. Dalam program kerja Cariti Gabungan ini, kami sebagai pengurus OSIS memberi kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk berdonasi, berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Dan kemudian anak-anak panti asuhan itu kami ajak ke sekolah untuk berbuka bersama dan kami beri santunan. Kemudian untuk memeriahkan suasana di 54, ketika 54 berulang tahun, maka kami melaksanakan program kerja Dilipat. Dalam program kerja Dilipat ini, untuk 1 hari kegiatan belajar mengajar diberhentikan dan seluruh warga sekolah bersatu padu untuk memaknai hari ulang tahun di 54. Semua ekskur, mulai dari ekskur kerohanian hingga ekskur teater, itu menampilkan keterampilan mereka dalam fokus mereka masing-masing. Selain dari ekstrakurikuler, kami juga mengundang beberapa band untuk memeriahkan acara dari Dilipat. Kemudian ada juga Colossal Bubble, ini merupakan kompetisi yang kami adakan antar sekolah. Jadi dalam program kerja Colossal Bubble ini sendiri, ini lomba antar sekolah yang diadakan dalam bidang olahraga, kesenian, dan sastra. Dan dengan program kerja Colossal Bubble, kami bisa mengenalkan SMA Negeri 54 Jakarta kepada sekolah lain, sehingga nama SMA Negeri 54 Jakarta di daerah Jabodetabek itu bisa semakin terkenal dan semakin baik. Saya Ahmad Fadil Makaral selaku Ketua Komisi Bidang MPK periode 2022-2023. Selama menjabat 1 periode ini cukup senang dan bangga karena cukup banyak perubahan di angkatan kita, cukup banyak tantangan juga yang kita bisa lewati. Wabil khusus waktu itu saya sebagai ketua kaderisasi bisa membuat suatu inovasi untuk kaderisasi agar lebih baik ke depannya, walaupun persiapannya masih cukup dari kata oke. Untuk harapannya untuk angkatan selanjutnya itu program-program kerja atau inovasi yang udah kita buat atau kita laksanakan agar bisa ditingkatkan dan menjadi lebih baik, menjadi lebih optimal ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Gini Saura Diva. Saya menjabat sebagai Ketua 2 OSIS periode 2022-2023. Banyak hal-hal yang saya dapatkan ketika saya menjabat sebagai Ketua 2 OSIS. Dari mulai awal saya menjabat sampai akhir setelah melaksanakan sidang LPG, banyak hal-hal yang saya dapatkan dari teman-teman OSIS maupun MPK maupun ekstrakurikuler dalam menjalankan suatu proker. Banyak kebahagiaan yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya ambil dari teman-teman OSIS MPK maupun ekstrakurikuler, di mana ilmu-ilmu tersebut dapat saya ambil sebagai pengalaman yang nantinya dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Kemudian pesan saya untuk teman-teman OSIS maupun MPK, terima kasih karena sudah mau bersama-sama melakukan segala macam program kerja maupun hal-hal lainnya. Terima kasih sudah menjadi rekan kerja yang baik. Banyak hal yang saya dapatkan kesenangan, banyak harunya. Semoga kedepannya kalian dapat mengejar cita-cita kalian menjadi orang-orang yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Kemudian pesan saya untuk pengurus OSIS selanjutnya maupun pengurus OSIS MPK periode 2023-2024. Saya berharap semoga kalian semua dapat lebih kompak daripada kami. Kalian dapat membangun OSIS SMA Negeri 54 Jakarta
atau organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dristi selaku Ketua Komisi Aspirasi periode 2022-2023.